Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Yang kabarnya luar biasa, dahsyat, dan mantap, boleh kasih jempolnya dong pada pagi hari ini. Yeay. Kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan ya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur banget ya karena sekalipun kita tidak bisa berjumpa satu sama lain, rindu rasanya hati gitu ya, pengen rasanya ketemu, pengen rasanya bisa bersalaman dan berpelukan lagi gitu dengan saudari-saudari seiman. Rasanya udah lama banget ya nggak ketemu ya, cuman uh, bersyukur Tuhan masih sediakan teknologi ini ya. Tadi pagi juga Kofunix pada saat doa menyampaikan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk teknologi yang Tuhan sudah sediakan untuk masa-masa seperti saat ini gitu. Kita nggak pernah berpikir tadinya bahwa Zoom ini akan menjadi media yang sangat berguna buat kita, tapi ternyata Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya jauh lebih indah dari apa yang pernah dapat kita pikirkan ya. Dan pada pagi hari ini tema renungan kita adalah hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Tema ini yang sebulan ini sudah menjadi perenungan bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya setiap kita. Saya yakin dan percaya juga sudah belajar untuk hidup di dalam kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus dibukakan pada setiap kita. Pada pagi hari ini mungkin saya hanya akan menyampaikan renungan yang sederhana yang kita sudah sering dengar. Hanya ada 2 poin utama yang saya yakin kita semua sudah sering dengar, tapi saya hanya rindu untuk kita boleh mengulang kembali dan kita boleh disegarkan kembali, kita boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan dan kita boleh benar-benar hidup di dalamnya, tidak hanya mendengar, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Pada saat Roh Kudus memimpin kehidupan seseorang, kita tahu kisahnya banyak orang hidupnya diubahkan ketika Roh Kudus menyentuh kehidupan orang tersebut. Kisah yang paling nyata itu terjadi pada Petrus, dari seorang yang menyangkal Yesus 3 kali, dari seorang yang tadinya sangat percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia yakin dia nggak mungkin bisa menyangkal Yesus, tapi ternyata pada akhirnya dia jadi orang yang sangat minder dan kemudian menyadari bahwa dia nggak mampu dan ternyata dia adalah apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar, bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan saat itu dia merasa sangat nggak nyaman dengan dirinya, saya yakin dan percaya. Namun apa yang terjadi, ternyata pada saat Yesus mati dan tidak dijumpai Yesus di dalam kuburnya, malaikat berkata, sampaikan kepada murid-murid dan sampaikan secara khusus kepada Petrus. Dan saat itu merupakan penghiburan yang sangat luar biasa, saya yakin, untuk pribadi Petrus. Dan pada saat Roh Kudus memenuhi Petrus, kita tahu kisahnya bahwa pada akhirnya ada 3.000 orang yang mengalami pertobatan saat Roh Kudus menyentuh kehidupannya. Dari seorang yang pengecut, dari seorang yang awalnya mengandalkan dirinya sendiri gitu ya, kemudian berubah menjadi orang yang pengecut, kemudian menjadi orang yang minder dan salah menilai diri, sehingga pada akhirnya bisa memberitakan Injil sukacita dan akhirnya bisa menyebarkan kabar baik sehingga 3.000 orang boleh mengalami pertobatan dan boleh mengalami keselamatan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Itu kisah hidup yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya yakin bagi setiap kita juga bahwa bagaimana kelembutan pribadi Roh Kudus bisa menjamah kehidupan seseorang, mengubahkan kehidupan seseorang dari yang self-centris, berpusat pada diri sendiri, dari yang mengutamakan dirinya sendiri, dari yang merasa confident dengan kemampuan diri sendiri, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan kuat kuasa dari Roh Kudus, mengandalkan kekuatan dari pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, saya yakin kita juga sudah sering dengar akan hal ini. Dalam Perjanjian Lama, kisah-kisah keberhasilan tokoh-tokoh ternama dalam Perjanjian Lama itu biasanya diiringi dengan satu statement bahwa Tuhan menyertai mereka. Nanti Bapak boleh Yehuda
Daud, lain dan sebagainya, kenangan dalam dari pribadi jadi orang yang mewakili itu. Hal itu bisa karena ada penyatuan atas kehidupan, karena ada yang itulah kunci dari pelang mereka lakukan. Makanya kenapa berjanji tahu bagi kalau Tuhan adanya sangat ketakutan, sangat dan ketika ada kehidupan yang dahsyat terjadi jauh melawan di secara pribadi, sesuatu dari apa yang dapat dia lakukan dan apa yang dapat dia pada saat itu kita semua boleh sama-sama menikmati pada pagi hari ini adalah bahwa Yesus datang ke dunia. Nama Yesus kita kenal bukan hanya Yesus saja, tapi namanya disebut orang Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Ada kabar baik yang sungguh luar biasa bahwa saat-saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita seorang diri. Apapun keadaan kita, bahkan dalam titik terendah dalam hidup kita nggak pernah seorang diri, karena ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu menyertai. Dia Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, apapun keadaannya. Jadi luar biasa banget bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita belajar untuk boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita lihat di Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Di Lukas 11 ayat 11 sampai 13, firman Tuhan berkata, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Dulu awalnya saya nggak ngerti pada saat saya baca ayat ini, ya. Saya pikir, kenapa ya kok pemberian yang baik, kita sebagai anak-anaknya minta pemberian yang baik, tapi kok bukan hal yang baik seolah-olah yang diberikan kepada Tuhan, tetapi yang diberikan kepada Tuhan itu pribadi Roh Kudus. Dulu saya nggak ngerti gitu, apa kaitannya antara Roh Kudus dengan pemberian yang baik. Saya bingung waktu itu gitu. Kok gitu ya? Kok minta hal yang baik, kok dikasihnya malah Roh Kudus gitu. Tapi rupanya, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus itu memang adalah satu-satunya hal yang sangat kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang dapat kita doakan. Apakah itu? Itu adalah pribadi Roh Kudus. Yang kita butuhkan di dunia ini bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan nama besar, bukan kedudukan, bukan segala sesuatu yang sifatnya fana. Kita pikir ketika kita meminta hal baik, yang kita dapatkan adalah hal-hal yang kita anggap baik. Tapi padahal sebenarnya kita butuhkan jauh lebih besar, jauh lebih dalam daripada hal-hal baik yang dunia bisa berikan. Karena apa yang dunia bisa berikan, semakin kita berusaha untuk menggapainya, semakin kita mengalami keputusasaan, semakin kita berusaha menggapainya, semakin kita merasa kekosongan di dalam batin kita. Berapa banyak orang-orang di dunia ini yang pada saat di puncak kejayaan mereka, pada saat di puncak kesuksesan mereka justru mengalami kehampaan, mereka justru mengalami kekosongan, mereka justru mengalami problem emosional yang luar biasa dahsyat. Dan justru akibatnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di puncak kejayaan mereka. Rasanya ironis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang manusia butuhkan jauh melampaui dari apa yang dunia dapat berikan.
Apa yang dunia dapat berikan itu tidak pernah menjawab kebutuhan esensi manusia, kebutuhan terdalam dari apa yang manusia butuhkan. Makanya yang kita butuhkan adalah pribadi Roh Kudus. Karena yang kita butuhkan adalah damai, sejahtera, dan sukacita itu yang dunia nggak bisa berikan. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Ada seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, seorang yang sebagai yatim piatu biasanya ciri-cirinya adalah orang itu akan mengalami problem emosional salah satunya. Orang itu akan mudah marah, akan mudah iri terhadap keberhasilan orang lain, dan akan memiliki sifat-sifat yang negatif lainnya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan selalu menyertai kita dan Dia menjawab kebutuhan terdalam dari kehidupan setiap kita. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Ayat ini bisa muncul, ayat ini adalah ayat yang favorit, yang sering kali dibahas, terutama di bulan-bulan ini, karena kita membahas hidup dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus, hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Ayat ini sering sekali dibacakan. Namun kalau kita mau lihat konteksnya, kenapa ayat ini bisa muncul, ternyata kita lihat di ayat 15. Di ayat 15, ayat ini bisa muncul karena sebelumnya ada sebuah harapan, ada sebuah kondisi di mana seharusnya orang percaya melakukan hal itu. Apakah kondisi ini? Kita lihat di ayat 15. Di ayat 15 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, itu rasanya terasa sangat berat ya. Kenapa? Kalau kita ikut kelas pemuritan kemarin, kita belajar dari hukum Taurat, ada 613 perintah dan larangan. Itu sangat berat. Jangankan untuk melaksanakannya, untuk mengingat poin-poinnya aja kita hari ini nggak ingat gitu, nggak mampu kita untuk mengingatnya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tapi di sini diminta kalau kita mengasihi Tuhan, kita seharusnya menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Nah, ketika ayat ini muncul, kita menyadari bahwa kita nggak mampu, dan Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang membantu kita, yang memampukan kita, bahkan pribadinya sendiri. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Raja di atas segala raja, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Dia berkenan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Dia mati di atas kayu salib, Dia menanggung segala hukuman atas dosa dan pelanggaran yang setiap kita lakukan. Supaya apa? Supaya ketika Dia bangkit, pribadinya bisa tinggal di dalam setiap kita dan memampukan setiap kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk melakukan perkara-perkara yang hebat, yang tadinya kita nggak pernah mampu lakukan. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib dan tidak tinggal di dalam hidup kita, sampai kapanpun kita tidak akan mungkin sanggup memenuhi tuntutan dari perintah ini. Makanya dalam Alkitab, kata penolong itu dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Parakletos itu artinya adalah pendamping, Bapak Ibu Saudara. Pendamping yang selalu menyertai, dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dan dia adalah sekaligus pembela. Khususnya pembela dalam area apa? Pembela dalam area persidangan, Bapak Ibu. Dalam pengadilan. Jadi untuk orang yang tidak mampu untuk bisa memenuhi tuntutan pengadilan, parakletos ini adalah pembelanya yang akan membela, Bapak Ibu Saudara. Jadi
luar biasa, kita punya satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus, yang selalu memberikan kepada kita encouragement, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan. Makanya kenapa kalau orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pasti perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang selalu menguatkan, perkataan-perkataan yang selalu membangun, perkataan-perkataan yang selalu membangkitkan semangat. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kekuatan yang membela dia. Ada kekuatan yang menolong dia. Ada kekuatan yang selalu menghibur dia. Sehingga dia mampu untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar. Roh Kuduslah yang menolong kita dalam setiap kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, dia memberikan semangat untuk kita terus maju, untuk kita tidak berfokus pada kelemahan dan kegagalan kita, untuk terus fokus melihat pada rencana dan rancangan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, untuk terus berjalan, bahkan berlari-lari pada panggilan surgawi, dan tidak menoleh ke belakang pada kegagalan dan kelemahan yang setiap kita lakukan dalam setiap area keadaan kita. Jadi kita punya penolong yang luar biasa, yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. 4 menit lagi kita akan terputus, jadi nanti kita mungkin akan putus dulu sebentar Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum 4 menit mungkin kita akan coba buka beberapa ayat, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Wow. Saya baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, terus terang saya merinding banget. Kenapa? Karena Yesus merelakan dirinya. Waktu Yesus datang ke dunia ini, orang yang melihat Yesus belum tentu bisa percaya sama Yesus, sama karya yang Yesus lakukan kalau tidak ada pertolongan Roh Kudus di dalam dirinya. Tapi waktu Yesus pergi, Roh Kudus bisa datang. Roh Kudus bisa turun. Yesus merelakan dirinya yang satu orang supaya banyak orang bisa diselamatkan. Supaya Roh Kudus bisa masuk ke dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan yang sangat disayang dan sangat dikasihi olehnya. Sehingga kita boleh terbuka, mata hati dan pikiran kita boleh terbuka akan kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga mata hati dan pikiran kita boleh terbuka akan rencana Tuhan yang indah. Sehingga hati kita yang keras, hati kita yang hitam, hati kita yang kelam, hati kita yang penuh dendam, hati kita yang penuh dengki, hati kita yang penuh dengan kebencian, diubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang merah jambu, hati yang indah, hati yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Dia menyentuh hati kita. Dia menyentuh dan mengubahkan hati kita yang keras. Kita coba lihat di Yohanes 7 ayat 38. Sebelum itu kita coba lihat di Yehezkiel 11. Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Yehezkiel 11 ayat yang 19, firman Tuhan berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Sadari ya Bapak Ibu Saudara, sadari, katakan kepada diri kita, aku punya hati yang taat. Aku punya hati yang lembut. Ya, sudah dijauhkan hati yang keras. Sudah dijauhkan hati yang bebal, hati yang berontak, hati yang suka permusuhan, hati yang suka kebencian. Sudah dijauhkan semuanya oleh Tuhan. Yang ada saat ini adalah hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Satu ayat lagi sebelum kita terputus, Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru." Nggak cuma hati yang baru, tapi roh kita pun baru di dalam batinmu. "Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita
Kita punya hati yang taat. Amin. Kita punya hati yang lembut. Hati yang lembut. Kalau dulu mukanya garang, suka marah, gampang emosi, dikit-dikit, senggol dikit, bacok gitu ya. Sekarang Tuhan udah ubahkan dari hati Rambo jadi hati Rinto. Hatinya penuh cinta, hatinya penuh dengan kasih sayang. Oke, kita terputus dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Sampai ketemu. Oke, ya, jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Jadi kita nggak mesti susah payah lagi gitu ya untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup ini, karena sudah dijauhkan dari kita hati yang bebal, hati yang mau mementingkan diri sendiri, hati yang suka berontak tuh udah dijauhkan dari kita, sudah digantikan dengan yang baru. Dan pada saat Tuhan bilang sudah digantikan dengan roh yang baru, itu bukan seperti rekon. Kalau rekon itu, kalau istilahnya, kalau handphone, rekon itu artinya cuma dibuang bagian-bagian yang jelek dan dicari bagian yang diganti dengan bagian yang baru, hanya khusus part-part tertentu. Itu namanya rekon. Nah, kalau hidup kita, roh kita di dalam Yesus, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang ada pada kita itu benar-benar roh yang brand new. Jadi bukan hanya sekedar roh yang direkondisi, tetapi roh yang benar-benar brand new, yang benar-benar baru. Roh yang baru. Nah, jadi karena roh yang baru, roh yang benar-benar berbeda, roh yang sama sekali berbeda dari apa yang kita punya sebelumnya. Ibrani 8 ayat 10, dalam Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi di dalam hati setiap kita, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan melalui pertolongan dari Roh Kudus. Kita lihat di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi maksudnya adalah bahwa pada saat Yesus mati di atas kayu salib, saat itulah Roh Kudus bisa turun ke dalam kehidupan orang percaya. Dan saat Roh Kudus turun di dalam kehidupan orang percaya, maka yang terjadi adalah kehidupan orang percaya di dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Oh, kita lihat ada sumber-sumber aliran-aliran air hidup, mengalirkan banyak aliran-aliran air yang menyejukkan dan membersihkan, ya, sifatnya seperti air. Jadi kehidupan kita, kita sadar atau tidak, tapi sebenarnya kehidupan kita itu dipakai untuk mengalirkan banyak berkat kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menyejukkan, kita bisa membersihkan lingkungan kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menenangkan, bisa melembabkan gitu ya, bisa melembutkan hati yang kasar, hati yang keras, hati yang kaku, kita bisa lembutkan dan juga menjadi pribadi yang berbuah dan membuat orang lain bersukacita. Setiap orang yang berjumpa dengan hidup kita, mereka akan melihat pribadi Yesus yang luar biasa melalui kehidupan setiap kita. Hidup kita akan menarik banyak hal-hal baik karena ada Yesus di dalam hidup kita yang adalah sumber segala kebaikan. Dan hidup kita akan memancarkan segala hal-hal baik karena ada sumber segala kebaikan itu di dalam hati setiap kita. Wow, luar biasa banget. Kalau kita ingin melihat perubahan terjadi dalam hidup kita, jangan berfokus pada hal-hal yang ada di luar kita. Seringkali kita mengeluh keadaan kita, kerjaan kita nggak benar karena ada si A, si B, dan si C yang menyebabkan kita gagal. Rumah tangga kita nggak benar karena ada si A, si B, dan si C yang menjadi pengacau, pengganggu, dan lain sebagainya. Karir kita nggak benar karena kesalahan pendidikan dan lain sebagainya. Seringkali mata kita terfokus pada faktor-faktor di luar diri kita. Padahal sebenarnya kalau kita ingin perubahan terjadi, dalam hidup kita, stop berfokus pada hal-hal di luar kita. Mulai sadari apa yang ada di dalam setiap kita.
Mulai sadari ada kuasa yang tidak terbatas di dalam pribadi setiap kita. Mulai sadari ada pribadi Roh Kudus, pribadi yang merupakan pencipta alam semesta ini, pribadi yang maha besar, pribadi yang maha dahsyat, pribadi yang maha luar biasa, yang ada di dalam setiap kita. Dia sanggup melakukan perubahan dalam hidup setiap kita. Jangan berfokus pada faktor yang ada di luar kita. Perubahan terjadi dari dalam. Sadari apa yang terjadi di dalam diri kita, sadari ada kuasa yang tidak terbatas di dalam setiap kita. Kuasa yang tidak terbatas itulah yang akan mendobrak, yang akan membawa perubahan, yang akan menerobos segala kemustahilan, yang akan menerobos segala hal yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita melakukannya seorang diri. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil itu ada di dalam setiap kita. Bergerak di dalam setiap kita, menerobos setiap keterbatasan yang kita punya, menerobos setiap kemustahilan yang ada, yang menghalangi langkah hidup kita. Dalam Yohanes 14 ayat ke-12, Yohanes 14 ayat ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, firman Tuhan berkata, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan dahsyat. Pekerjaan yang Yesus lakukan selama Yesus di dunia ini dahsyat. Sudah membuat kita heran, kagum. Sudah membuat kita termangu-mangu karena terlalu luar biasa. Tapi tahukah kita, sadarkah kita, bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus pergi kepada Bapa. Luar biasa destiny setiap kita, luar biasa apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita coba lihat gimana caranya, ya, gimana sih caranya supaya bisa hal-hal besar itu terjadi dalam hidup kita. Saya teringat-ingat apa kata Bapak Gembala, ya. Bapak Gembala bilang, bangsa Israel seharusnya bisa sampai ke tanah perjanjian dalam waktu 2 minggu. Tetapi karena ketegaran hati mereka, akhirnya mereka harus wasting time. Mereka harus mengalami delay. Mereka harus mengalami keterlambatan sampai di tanah perjanjian. Mereka akhirnya sampai di tanah perjanjian setelah 40 tahun. Janji Tuhan dalam hidup mereka tetap tergenapi, bahwa mereka akan sampai di tanah perjanjian. Tetapi sayangnya jadi mengalami ketertundaan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengalami janji-janji Tuhan yang indah, berharga, dan mulia itu? Kita lihat di Galatia 5 ayat ke-18. Galatia 5 ayat ke-18, nanti Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu baca di rumah, yang terjemahan sederhana Indonesia itu luar biasa bagus sekali, bagaimana bedanya antara orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh dan orang-orang yang hidup dipimpin oleh kedagingan, itu mengalami perbedaan yang sangat kontras. Dipimpin roh itu akan mengalami buah-buah roh dan hidupnya akan berdampak bagi banyak orang. Dalam Galatia 5 ayat 18, Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi apa kuncinya? Kuncinya adalah hal yang sering banget kita dengar pada pagi hari ini. Saya rindu ingin mengulang kembali. Gimana caranya supaya kita bisa hidup dipimpin oleh roh? Caranya adalah beri diri kita. Beri diri kita dipimpin oleh roh. Beri diri kita untuk dipimpin oleh roh. Caranya gampang, kata Pak Gembala. Dengar, nurut aja baik-baik. Ya, hal yang sederhana, pesan yang sangat sederhana, tapi ini dalam dan powerful. Kita belajar yuk sama-sama. Saya juga belajar. Ikut Tuhan itu enak kok. Dengar, nurut aja baik-baik. Dengar, nurut aja baik-baik. Mulai belajar tanya sama Roh Kudus. Mulai dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang paling sederhana. Mulai dari saat kita mengalami kebingungan. Mulai dari saat kita berada di persimpangan jalan. Mulai dari pada saat kita mengambil keputusan-keputusan terkecil dan keputusan yang paling sederhana dalam hidup kita. Mulai libatkan Tuhan dan mulai tanya sama Roh Kudus apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan.
Ingat bahwa kita sudah mati bagi diri kita sendiri. Saat ini kita hidup untuk memuliakan Allah. Kita sudah nggak punya hak atas diri kita lagi. Kita sudah tidak punya hak atas hidup kita lagi. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mulai tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau. Mulai tanya sama Tuhan apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Dan mulai belajar nurut mulai dari hal-hal yang terkecil. Bangun tidur, mulai tanya, aku baiknya apa ya? Mulai dengar Roh Kudus bilang, dari pilih baju pun Roh Kudus bisa tuntun. Dan segala sesuatunya bisa mendatangkan kebaikan. Waktu kita ibadah ya, Bapak Ibu Saudara, kadang kita nggak komunikasi antara pengkhotbah dengan yang nyanyi. Tahu-tahu nanti tiba-tiba saya dibilang ada yang seperti yang ada yang kasih tahu, oh pakai baju ini aja gitu. Rupanya pada saat datang ke gereja, saya kaget, ternyata yang WL-WL-nya juga pakai baju yang warnanya seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang sederhana, tapi dari situ kita bisa mengalami bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, dan pada akhirnya kita berjalan dari iman sampai kepada iman berikutnya. Kita berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan berikutnya. Kita bisa melihat bagaimana tuntunan dan penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna, dan Dia sanggup membimbing kita sampai pada akhirnya kita melihat segala sesuatunya terjadi. 2 Korintus 3 ayat 5. Jadi dengar, nurut baik-baik ya, karena kita sudah punya hati yang baru, roh yang taat di dalam batin kita punya roh yang baru, roh yang lembut, roh yang mau mendengar apa kata Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 5, 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita bisa dengar, nurut baik-baik, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita memilih supaya kita ikut Tuhan ya, bukan. Tapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru di dalam batin kita. Tuhan yang sudah terlebih dahulu melembutkan hati kita, membuat kita mau dan mampu mendengar apa kata Tuhan dan nurut baik-baik ya. Dalam Filipi 2 ayat 13, kita juga tahu, sering dengar ya, Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Ya, kalau kita bisa mau, kita bisa hati kita digerakkan mau gitu ikut baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu melembutkan hati setiap kita. Jadi caranya supaya kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tadi yang pertama sadari bahwa kita sudah memiliki hati yang lembut. Ya, poin yang pertama, karena kita sudah memiliki hati yang lembut, makanya kita boleh dengar, nurut baik-baik. Oke? Dengar dan nurut baik-baik. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kuncinya adalah dengar dan nurut baik. Karena kita sudah punya hati yang baru. Kita sudah punya roh yang baru. Tuhan sudah menjauhkan dari hati kita hati yang keras. Hal yang kedua, bagaimana sih caranya kita bisa menikmati kuasa Roh Kudus? Tadi hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kalau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itu caranya adalah mudah, caranya dengar, nurut aja baik-baik ya. Kemudian hal yang kedua, gimana sih caranya supaya kita bisa menikmati kuasa dari Roh Kudus? Cara kita bisa menikmati kuasa dari Roh Kudus, kita coba lihat di Galatia 3 ayat 5. Galatia 3 ayat 5, cara supaya kita bisa menikmati kuasa dari Roh Kudus. Galatia 3 ayat 5, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu yang berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Tentu mujizat bisa terjadi karena pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Karena pemberitaan Injil. Jadi cara supaya kita bisa menikmati kuasa Roh Kudus adalah mulailah memberitakan Injil. Pakai waktu-waktu yang ada saat-saat ini terutama ya, di mana dunia diliputi dengan ketakutan, di mana dunia diliputi dengan ketidakpastian, di mana dunia diliputi dengan berjuta-juta pertanyaan sampai kapan masalah ini akan berakhir, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Mari kita sama-sama pakai waktu yang ada untuk memberitakan Injil kabar baik, untuk memberitakan Injil sukacita kerajaan Allah. Bu Ervi minggu lalu sudah sampaikan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi.
pada saat kita menjadi saksi Tuhan, ya, kita akan melihat kuasa itu dinyatakan. Kuasa itu sebenarnya sudah ada di dalam setiap kita. Kuasa itu sebenarnya sudah ada saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu ada pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada menetap tinggal di dalam hati setiap kita. Namun kadangkala kita tidak dapat melihat kuasanya itu. Kenapa? Karena kita tidak memberitakan Injil kabar baik. Karena kita terlalu sibuk fokus hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin melihat kuasanya dinyatakan, kalau kita ingin melihat mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita, yuk pergi beritakan Injil kabar baik. Yuk pergi sampaikan kepada dunia ini betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Kita coba lihat di Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus itu pasti nggak bisa nggak membuat kita rindu untuk ingin memberitakan firman, membuat kita rindu untuk menyampaikan kabar baik, ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi, firman Tuhan berkata. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita juga pernah belajar ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kata celaka di sana maksudnya adalah ada jeritan keprihatinan dalam batin kita. Ada jeritan luka yang begitu mendalam dalam batin kita kalau kita memberitakan Injil. Karena untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita ada di dunia ini, yaitu untuk menyampaikan kepada dunia betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Matius 10 ayat 19. Sorry, kita langsung lanjut saja ke ayat yang terakhir di Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat yang ke-20, ayat yang terakhir. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan apa yang terjadi? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ketika saya merenungkan ayat ini, wow, saya merinding Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sadarkah kita waktu kita memberi kabar baik, Tuhan turut bekerja, meneguhkan setiap berita firman yang disampaikan dengan tanda-tanda yang ajaib. Luar biasa banget. Jadi ada dua pesan utama sama belajar pada pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus dengan cara menyadari bahwa roh yang ada pada kita saat ini adalah roh yang baru, bukan rekondisi. Roh yang baru, roh yang lembut, roh yang taat di dalam batin kita yang sudah Tuhan taruhkan. Sehingga dengan roh yang baru itu, kita mampu untuk ikut Tuhan, dengar, nurut baik-baik. Kita mampu untuk hidup dalam pimpinan roh. Kita mampu untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kita mampu untuk mendengar kalau Tuhan rindu, kita belajar firman, kita boleh belajar firman sama yang kita ada di New Life, ada kelas pemuritan, kita boleh belajar. Pada saat kita belajar, kita sebenarnya juga sedang belajar untuk rendah hati, belajar untuk menundukkan diri, belajar untuk mau diajar, mau dibentuk, Bapak Ibu Saudara. Ya, belajar untuk sepakat. Saya senang dengan lagu yang waktu itu Bu Mondang Bu Mondang yang pertama kali nyanyikan, yang pertama kali saya dengar ya di gereja. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagian kita hanya bersepakat aja kok. Bersepakat aja kok. Karena kita punya roh yang baru, roh yang taat di dalam batin kita sanggup untuk bersepakat dengan apa yang Tuhan mau. Kita bisa jadi orang-orang yang dengar, nurut baik-baik. Dengar dan nurut baik-baik. Dan hal yang kedua, kalau kita ingin hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita ingin menikmati kuasanya, kita ingin melihat mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Mulai pergi
beritakan Injil, beritakan firman itu. Kita punya harta yang dicari dari turunan ke keturunan, harta yang dicari oleh bangsa-bangsa dari abad ke abad, sebuah rahasia yang begitu besar, rahasia yang mampu kehidupan banyak orang. Jangan simpan rahasia itu untuk diri kita sendiri. Bagikan rahasia itu sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang luar biasa ada di dalam setiap kami. Ada kuasa yang tidak terbatas di dalam setiap kami, yang terus bergerak, memampukan setiap kami menerobos segala keterbatasan kami, menerobos segala ketidakmampuan kami, menerobos segala ketidakberdayaan kami. Kau rindu memakai setiap kami untuk menyatakan pribadi-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kami, roh yang taat, Tuhan. Sehingga kami boleh mudah untuk mendengar, mudah untuk diajar, memiliki hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih, hati yang selalu rindu hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan sesama kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh ikut apa yang Kau mau kami lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kami juga boleh Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu, Tuhan, alat kerajaan-Mu, untuk memberitakan Injil kabar baik, Injil sukacita kerajaan Allah, untuk memberitakan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk tugas istimewa, terima kasih untuk hak istimewa, untuk privilege berikan bagi setiap kami untuk boleh melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, namun hamba percaya ada kuasa yang tidak terbatas, yang senantiasa bersama-sama dengan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, keluarga New Life saat ini berada. Kami percaya Roh-Mu yang memateraikan firman-Mu di dalam batin setiap kami, sehingga setiap kami tidak hanya mendengar kebenaran firman Kristus, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Kristus. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka boleh menikmati pribadi Kristus yang luar biasa ajaib melalui kehidupan setiap kami. Dan nama Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan atasnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke saudara, sambil saudara nanti persiapkan perjamuan kudusnya, saudara, satu hal yang menjadi pertanyaan, kadang mungkin kita juga bertanya, kenapa ya kok aku susah untuk nurut baik-baik, dengar dan nurut baik-baik. Waktu kita mati buat diri kita sudah selesai dengan diri kita, baru kita bisa menjadi pribadi yang mendengar dan menurut baik-baik. Tapi waktu kita belum selesai dengan diri kita mencari pengakuan, mencari penghargaan, kita mencari rasa berharga dan sebagainya. Akhirnya muncul apa? Pemberontakan. Dalam hidup saya pribadi, ini menjadi pergumulan. Bahkan sampai sekarang saya belajar untuk mendengar dan nurut baik-baik. Sampai sekarang saya masih mendengar dari Bapak Rani saya, ada pembapaan nanti hari Sabtu dan seterusnya. Saya berusaha menangkap apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kami bercanda, kami ngobrol-ngobrol. Ya. Memang kalau kita lihat, makanya kenapa orang yang tidak punya bapak, ini secara psikologi pun akan kecenderungan untuk punya emosional yang berbeda dengan anak-anak yang mendapatkan kasih sayang secara normal, gitu ya. Apa yang firman Tuhan ajarkan ini sungguh luar biasa, saudara. Dengar dan nurut baik-baik itu prinsip dari zaman dulu. Ketika awal-awal saya masih memberontak, diajarkan ini, kadang memberontak lagi, diajarkan lagi, belajar taat dan kita belajar bersama-sama. Sampai Tuhan manggil kita akan belajar mendengar dan nurut baik-baik. Kenapa? Karena setiap kita punya panggilan. Setiap kita punya arah yang Tuhan mau tentukan buat hidup kita. Kalau kita belajar dengar dan nurut baik-baik, pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita.
Sesuatu yang besar itu bukan untuk kita mendapatkan penghargaan atau pengakuan, tapi karena kasih karunia Allah mengalir, hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya saya hanya ingin menyampaikan kembali bahwa ingat, kasih karunia tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Yesus itu pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau kita hanya melihat satu titik kasih karunia saja tanpa melihat secara utuh kebenarannya, maka kita akan salah memahami kasih karunia Allah. Tapi kalau kita melihat kasih karunia Allah, kita melihat kebenaran, apa yang Alkitab katakan, jangan hanya pakai kacamata yang terlalu sempit gitu ya. Yang selalu kita lihat kasih karunia hukum Taurat, kasih karunia hukum Taurat. Alkitab bukan hanya berbicara tentang kasih karunia dan hukum Taurat. Kasih karunia Tuhan itu memberikan bagaimana kita hidup di dalamnya. Makanya kalau kita pelajari contoh manusia baru dalam Efesus pasal 4 dan seterusnya, kita belajar di sana ada bagaimana sih sebagai manusia baru, sebagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan bisa berbuah loh. Makanya kita harus belajar. Kasih karunia Tuhan hadir dalam hidup seorang. Tidak otomatis orang itu akan berbuah dan baik. Makanya ada firman. Firman itu adalah kebenaran. Nah, ketika ada firman, ada Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ada kasih karunia Allah hadir dalam hidup kita. Dan ini Roh Kudus menjelaskan tentang kebenaran firman Kristus, saat itulah baru terjadi ledakan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi saudara jangan berkata, oh memang penggeraknya semua karena kasih karunia Allah. Kita harus jelas ini. Makanya kenapa kita harus belajar kebenaran, merenungkan kebenaran firman. Saya mengajak saudara tetap menghafal kebenaran firman Kristus. Kenapa saya mengajak menghafal? Bukan untuk show. Kita sudah selesai dengan diri kita. Kita sudah mati. Tapi orang yang merenungkan, menghafal firman, banyak sekali manfaatnya. Makanya tetap apapun orang ngomong, saya mengajak kita untuk terus merenungkan. Sebenarnya menghafal itu bukan usaha kita kok, karena kita sering mengulang. Jadinya hafal dengan sendirinya. Bukan untuk show. Jadi karena nanti akan terputus 10 menit nanggung, saya tambahin dulu. Jadi saudara, hiduplah dalam kasih karunia dengan pemahaman yang benar. Kalau pemahaman kita benar, buahnya akan benar. Ya, ada sekelompok orang Grace terjebak masuk ke universalism dan berbagai macam. Tapi sudahlah, kita belajar Alkitab itu harus utuh secara keseluruhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam segala kebenaran. Saya pegang prinsip itu sebagai manfaat firman. Dengan cara begitulah, setiap orang percaya diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Makanya setelah kita mengenal kasih karunia Allah, Alkitab jelas mengajarkan kita, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Kadang untuk berbuat baik kan terjadi konflik dalam batin kita. Nah, di sanalah mata kita harus tertuju pada kasih karunia Allah terus, kepada Kristus, supaya buahnya itu terus bergerak. Kita tahu kita mau berbuat baik, tapi kadang dalam daging ini kan Rasul Paulus saja berkata ada dua yang bertentangan. Ketika aku ingin berbuat baik, yang jahat yang muncul, tapi bukannya aku, dosa yang bekerja dalam aku, dalam daging ini loh, keinginan ini loh. Sebenarnya saya bersyukur banget dengan Tuhan itu ya, kalau kita pelajari Alkitab secara keseluruhan itu luar biasa. Tuhan bukan hanya mau kita berubah secara metanoia, paradigma, tapi Tuhan untuk membantu kita untuk mengenal Dia, mengalami perubahan paradigma. Tuhan berikan juga orang-orang di sekitar kita. Itu kalau dalam dunia psikologi namanya behavior therapy. Kadang ada orang-orang yang mendukung kita, kadang ada orang-orang yang mengkritik kita dan sebagainya. It's okay. Jadi mari kita bersama-sama memahami kasih karunia itu dengan benar. Jangan sempit, jangan sampai kita merasa gini, aku sudah cukup ini kasih karunia. Dan kita hanya berpijak melihat dari satu titik saja. Ada banyak hal-hal yang sekarang akhir-akhir ini ketika saya merenungkan, ketika saya pelajari Alkitab, wow, ternyata berbeda
maksudnya ada kebenaran-kebenaran baru yang terus Tuhan bukakan, gitu ya. Oke, contoh misalkan dulu awal kita grace, kita nggak usah bicara tentang dosa. Setuju, kita nggak boleh fokus pada dosa, kita fokus pada Kristus. Tapi ingat, segala tulisan yang dilakukan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ketika kita mengajar, saudara berbicara tentang kekudusan, orang-orang yang hidup dalam dosa akan sensi. Ketika saudara berbicara tentang menjadi bapak, orang-orang yang nggak punya bapak atau nggak punya anak akan sensi. Tapi mari, maksud saya begini, kita belajar terbuka. Kalau memang Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi bapak rohani, menjadi gembala bagi orang lain. Kita belum jadi gembala, yuk kita introspeksi, kita cek. Oh, ternyata aku harus belajar pelan-pelan, belajar mengasihi dan sebagainya. Ketika kita bicara mungkin tentang sesuatu yang lain, kebenaran, misalkan tentang jangan hidup dalam dosa, misalkan. Kalau misalkan dulu saya misalkan waktu masih terikat pornografi, ketika ada pembicara berkata berkorban tentang kekudusan, tentang pornografi, saya langsung sensi. Kadang saya berpikir, kenapa pembicara ini nyinggung saya ya? Kenapa? Karena ada sesuatu yang nggak pas dalam hati ini. Nah, apalagi saat-saat ini, saudara lihat perdebatan-perdebatan sampai Kementerian Agama mengeluarkan surat untuk hamba-hamba Tuhan untuk tidak saling berdebat. Sudah baca? Udah ya? Udah terima belum? Jadi karena munculnya perdebatan, nah sekarang yang paling penting sebagai keluarga New Life, kalau saudara tanya sama saya, himbauan saya sederhana, terus saja beritakan Injil. Kalau mau mendiskusikan tentang satu perkembangan, di grup khusus saja. Informasi tentang misalkan corona, di grup khusus. Mungkin kita perlu tahu, tapi nggak usah sampai gimana-gimana menebarkan ketakutan dan sebagainya. Ada perdebatan-perdebatan, pengajaran-pengajaran sesat, nggak usah mainkan di media. Di kita saja. Memang saat-saat ini muncul banyak sekali pengajaran-pengajaran yang memang akhirnya kelihatan semua, gitu ya. Ada yang sampai bilang 3 pendeta kambing sedang berantem dan sebagainya. Wah, ngeri betul sekarang ini. Jadi, yuk kita sama-sama belajar mengenal kebenaran firman, bertumbuh. Jangan biarkan keadaan dan jangan biarkan pendapat orang dalam arti orang-orang yang berpendapat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman menghentikan langkah kaki kita. Jadi kalau kita melihat firman pakai kacamata kepahitan, kita akan lihat orang lain akan kepahitan. Kita melihat firman pakai kacamata kasih karunia, betul? Kita melihat betapa besar kasih karunia Allah. Tapi kita juga perlu melihat firman dengan kacamata apa? Kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Apa kata kebenaran, gitu ya? Kebenaran firman ngomongnya apa? Yesus itu adalah Tuhan yang adil. Keadilan Allah bagaimana? Gitu ya. Jadi sehingga kita mendapatkan kebenaran itu secara keseluruhan. Kasih karunia Allah akan memampukan kita, menolong kita untuk kita memahami kebenaran firman. Tadi luar biasa sekali khotbahnya, saya benar-benar menyadari baru bahwa Roh Kudus itu benar-benar pribadi yang hadiah yang paling berharga yang selama ini seringkali nggak kita sadari, gitu ya. Kalau kita pikir hadiah, seringkali kita secara duniawi. Padahal Roh Kudus itu yang selalu menyertai kita, menghibur kita, menolong kita, menuntun kita. Dan dia bukan penuntun seperti hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, penuntun itu, pedagogo itu menuntun hanya sampai akhir balik. Itu hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat berlaku sampai zamannya Yohanes. Jadi, hukum Taurat itu menuntun sampai Kristus datang. Nah, ketika kita berada dalam Kristus, itu waktu saudara, kalau ikut kelas pemuditan kemarin, ini sempat dibahas sama Budita. Waktu Kristus datang, maka penuntun itu nggak perlu lagi hukum Taurat itu. Maksudnya begini. Jadi orang Yahudi itu punya tradisi kalau anak laki-laki mereka harus punya penuntun. Yang mendidik mereka, yang menjaga mereka, secara khusus juga secara moral menjaga mereka. Secara moral menjaga mereka. Nah, penuntun ini, jadi anak orang Yahudi ini yang belum akil balik,
yang masih teknon ini, dia harus ngikutin apa kata penuntun itu. Dan anak Yahudi ini tidak boleh keluar rumah tanpa penuntun. Jadi penuntun yang mendidik, memberikan pesan-pesan moral dan sebagainya. Tapi sampai satu titik, anak itu akan mengalami akhir balik. Nah, ketika dia mengalami akhir balik, dia nggak perlu penuntun lagi. Karena apa? Dia sudah dewasa. Dia bisa membuat keputusannya sendiri. Dalam kasih karunia Allah, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Kenapa? Karena sudah diajarin dari penuntun itu. Nah, dalam Alkitab, titik akhir balik kita adalah ketika kita mengenal Kristus. Waktu kita mengenal Kristus, di sana titik akhir balik kita. Kita bukan hidup dari hukum Taurat, kita melakukan segala sesuatu bukan karena hukum Taurat, tapi karena ada kasih Kristus. Kita beribadah bukan karena takut Tuhan marah, bukan karena kita takut tidak diberkati. Hukum Taurat beribadah, kita juga beribadah, tapi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita melayani hukum Taurat, orang hidup di bawah hukum Taurat juga melayani, tapi kita bukan karena takut pada sesuatu. Waktu kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita melakukan segala sesuatunya itu karena dasar kasih. Oke, kita akan terputus. Setelah ini kita akan masuk perjamuan. Saudara persiapkan perjamuan kudusnya. Oke, God bless you.